Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Garis bawahi, aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Orang-orang yang percaya bahwa mereka siap untuk dibelenggu, tetapi Injil tidak bisa dibelenggu yang mereka beritakan. Orang-orang yang yakin bahwa gereja bisa dibakar, tapi kepala gereja yang bernama Yesus Kristus tidak bisa dibakar. Orang-orang yang memberitakan Injil itu orang-orang yang berani, yang yakin bahwa dia tidak sendiri. Ada seorang di balik berita Injil yang mereka beritakan, yaitu Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Mereka siap menderita bersama dengan dia. Itu sebabnya Filipi 1 ayat 29 berkata begini. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Inilah harga yang harus kita bayar. Tuhan Yesus berkata, jika orang menghinamu karena namaku, berbahagialah, karena upahmu besar di sorga. Karena itu harga yang kedua itu harus kita siap membayarnya. Harga yang ketiga tetap bertahan dan tidak menyangkal dia. Ayatnya yang ke-11 di dalam bacaan 2 Timotius 2, dengarkan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Inilah harga. Kita tidak boleh menyangkal Tuhan karena apapun. Kesaksian Ibu Feba tadi berkata, dalam kemiskinan yang luar biasa, rumah gak punya, harta gak punya, uang belanja pun standar. Pada kondisi semacam itu, saudaranya datang menawarkan, semua yang kau cari kita berikan dan cukupi, asal satu, sangkalkanlah Yesus Kristus. Lepaskan salib yang membungkus hatimu. Dengar, beliau tidak menyangkal Tuhan. Orang yang menganjurkan itu malah sekarang miskin melarat. Sampai beliau berkata, ini kunci rumah di Kemang Raya. Coba kalau saat itu dia menyangkal Tuhan. Yang menawarkan menyangkal Tuhan saja miskinnya nggak karuan. Apalagi yang dianjurkan menyangkal Tuhan, lebih miskin lagi. Syukur. Sekarang ini negeri ini sedang diwarnai oleh penyangkal-penyangkal Kristus yang muncul menjadi headline besar di harian ibu kota. Kau jangan mengikuti langkah yang salah. Jika kau bertahan, jangan tinggalkan Kristus hanya karena cowok. Jangan tinggalkan Kristus hanya karena cewek. Bilang aku tetap melajang sampai mati, asal Yesus menjadi pilihanku. Tapi kalau kau berkata, biar aku tinggalkan Yesus, asal si jantung hati yang tampan seperti Elvis Presley itu. Bisul 2, satu di sini aja tumbuh gak baik-baik. Dia sudah tidak menjadi lagi Elvis Presley, tapi dia jadi Elvis Hutapea. Allah tidak kekurangan metode untuk merubah ketampanan menjadi buruk rupa. Sebaliknya, Allah juga tidak kekurangan metode untuk menciptakan buruk rupa menjadi tampan rupawan. Buktinya, kau juga jatuh cinta sama dia kok yang buruk rupa. Haleluya. Kan saya kan berkata, jadi gembala sidang 33 tahun ini gak gampang. Ribuan pasang pengantin telah saya berkata. Saya lihat kadangkala, aduh suaminya tampan rupawan, istrinya amburadul. Saya pikir-pikir ini cinta mereka berpadu di mana?
Rupanya baru aku sadar, pada salib Kristuslah cinta mereka berpadu. Sebaliknya aku lihat istri cantik jelita, suaminya udah jangan ngomong dah. Aku pun lalu balik bertanya, cinta mereka berpadu di mana ya? Hanya karena cinta akan Yesus Kristus. Itu aja. Aku jalan dengan ibu sekarang, ibu 61 tahun usianya, penampilan masih oke punya. Gak malu bawa kemana-mana. Ada pendeta malu bawa istrinya. Istri bilang ikut ah. Tinggal di rumah aja lu, malu-maluin aja. Siapa di sini yang belum melihat ibu gembalanya, tolong lambaikan tangan. Nah ini tinggal di bumi belahan mana? Sampai ibu gembala aja belum pernah lihat. Ibu umur 61 tahun sekarang saja masih oke punya. Apalagi waktu kita kenal cinta pertama. Waktu cinta pertama setelah ibu mengiyakan pilihannya untuk mendampingi aku menjadi istrinya, aku peluk dia, cium dia pertama kali mendarat ciuman seorang pria. Dia gemetar kayak ikan mas koki. Dia gemetar kayak ikan mas koki. Bukan gemetar karena Roh Kudus menjamah. Bukan. Gemetar karena cinta pertama. Diciumin seorang pria untuk pertama kalinya. Doilah pada saat itu. Wailah putih. Ibu tuh putih. Cina namanya juga. Waktu itu lagi lagu hitam-hitam si putih-putih. Ada lagunya gitu. Dan begitu kita berdua jalan gandengan tangan, lagu itu dinyanyikan. Jadi aku sudah hitam kayak laler, ibu putih kayak santan. Jadi jangan takut, ada harapan bagimu. Masa harapan untuk nenek-nenek? Harapan buat kamu yang belum dapat jodoh, tenang aja. Asal iring Tuhan, asal ikut korhosana dengan betul. Jangan ikut sekali, pray 6 bulan. Jangan gitu. Jadi tenang. Kalau kau ikut kor dengan betul, nyanyi dengan sungguh-sungguh hati karena mengasihi Tuhan, dari tentu kemungkinan si tampan di belakang bilang, ini cewek cakep juga ya, hitam manis kayak Om Yakob. Gitu. Jangan ngumpet aja di belakang. Kapan mau dapat jodoh? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Siapa yang mau lihat? Coba kalau kau muncul di sini kan, di semua mata kalian. Dan kalau yang di belakang naksir depan tidak mampu menyatakan cinta, aku siap menjadi macam. Lapor saja, gembala ikut membantu. Dan kalau kau tidak ada punya dana untuk pesta kawin, tenang. Pakai geraha aja, gratis, nggak bayar. Tapi kalau kau pakai ruang titawai, bayar. 5 jam 7,5 juta. Satu waktu di kampung, ada pertandingan tarik suara. Anak pendeta, anak majelis, dan anak anggota gereja biasa. Maka anak pendeta tarik suara. Walaupun suaranya amburadul. Karena majelis pikir ini anak pendeta. Dapat nilai 8. Anak majelis, walaupun suaranya amburadul, tetap nilainya 8. Karena anak majelis. Maka anak anggota biasa menyanyi. Kita deng Yesus, anak basudara. Kita deng Yesus, anak basudara. Kita deng Yesus, anak basudara. Sekarang sampai selamanya. Kita deng Yesus, anak basudara.
Juri bingung. Buset. Anak pendeta aja kita sudah takut. Anak majelis takut. Apalagi Tuhan Yesus. Dia dan Yesus anak basudara. Maka nilainya 100. Jangan main-main. Anak Tuhan Yesus lebih dari anak pendeta, lebih dari anak majelis. Asal kau dengan Yesus, anak basudara. Tapi kalau kau tidak kenal Yesus, habis ceritamu. Putus. Karenanya kenal Yesus itu penting. Yang lemah menjadi kuat. Yang bodoh jadi pintar. Yang tak berdaya berkata, aku pahlawan yang menang perang. Apakah dahsyat? Haleluya. Harga yang berikut. Yang keempat, tetap setia sampai akhir. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Firman Allah berkata, jika kau setia sampai akhir, kepadamu akan diberikan mahkota kehidupan. Yang kedua, akhir dari keselamatan adalah kemuliaan yang tiada habisnya. Keselamatan akan berakhir. Karena di surga tidak bicara lagi tentang apakah Anda perlu diselamatkan. Ya lagi. Itu sudah akhir dari perjalanan yang bernama keselamatan. Masuk dalam kemuliaan yang kekal. Lalu kita bertanya, apa sih Pak ciri dan warna dari kemuliaan yang tiada habisnya? Ada 3 hal yang mewarnainya. Pertama, bebas dari dosa dan segala konsekuensinya. Apa konsekuensi dosa? Rasa malu yang tak terperi. Makanya orang berdosa itu malu. Malu terhadap istri, malu terhadap suami, malu terhadap keluarga, malu terhadap masyarakat. Dosa membawa malu. Gak ada orang berdosa yang diarak keliling kota. Dan bunga mawar dilemparkan oleh orang-orang di pinggir pagar. Perasaan itu tidak lagi. Pada saat kau sampai pada ujung perjalanan keselamatan yang bernama kemuliaan yang tiada habisnya. Semua lenyap. Apa lenyap? Dosa dan segala konsekuensinya. Konsekuensi dosa yang terakhir adalah maut dan kematian. Roma 23 berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Semua itu lenyap. Karena kematian tidak ada di sana lagi. Itulah kemuliaan yang tiada habisnya. Lepas dari dosa dan segala konsekuensinya. Hal kedua yang mewarnai kemuliaan yang kekal adalah merasakan nikmatnya sorga. Jika saja sekarang ini Anda berada di sorga selama 5 menit saja, Anda tidak ingin pulang. Karena sorga begitu menyenangkan. Sorga begitu memikat. Satu tempat yang nyaman dan enak ditempati. Karena suasananya menakjubkan. Keindahannya begitu memikat hati. Karena semua serba baru. Karena langit yang lama dan bumi yang lama telah lenyap. Yang ketiga yang mewarnai kemuliaan yang tiada habisnya adalah pandangan yang benar dan jelas perihal kepribadian Allah. Dalam hidup di dunia sepertinya kemuliaan Allah samar. Dan diselimuti oleh banyak awan kebimbangan, ketidakpercayaan dan keraguan. Sehingga Allah tidak jelas. Karenanya selalu kalau ada masalah kita bertanya, kenapa kau begini dan bukan begitu? Kita lalu bertanya, Tuhan kurang apa? Aku udah bertobat, udah melayani, udah sungguh-sungguh. Kepribadian Allah menjadi samar.
karena nggak jelas pada kita. Tapi nanti di dalam kemuliaan kekal, pribadi Allah nampak. Dan kita menjadi terkagum dalam 3 hal. Kita terkagum karena melihat rencananya yang tidak pernah gagal. Bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah gagal kalaupun makan waktu. Baru jelas di sana kenapa dia berbuat ini dan tidak berbuat itu seturut mau kita. Semua menjadi jelas. Apa yang jelas? Kepribadian Allah secara nyata. Lalu 3 hal mewarnai kepribadiannya. Pertama, rencananya yang tidak pernah gagal. Mazmur 73-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Untuk meraih kemuliaan Allah tuntun. Dan dalam menuntun tidak semua jalan rata yang kita lalui. Ada gunung yang melelahkan untuk didaki. Ada lembah yang curam, yang penuh dengan ketakutan kita turuni. Ada lembah kekelaman yang secercah sinar pun tidak mewarnai perjalanan. Tapi dapatkah kita berkata seperti pemazmur, kalaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena batangnya dan tongkatnya menyertai dan menghibur aku. Memang dia tuntun. Jangan bertanya kalau mendaki. Jangan bertanya kalau menurun. Jangan bertanya pada waktu sudah tiba di lembah dan gelap. Jangan bertanya. Berjalan dan mengalir saja. Karena dia tidak pernah salah dalam menuntun. Dia tuntun dengan target. Yaitu kemuliaan yang tiada habis-habisnya. Yang kedua tentang pribadinya. Nampak dengan jelas kasihnya yang tidak pernah pudar. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan dikaitkan dengan kemuliaan yang tiada habis-habisnya. Kita tadi berkata bahwa dia karuniakan bukan saja percaya, tapi dia karuniakan juga untuk ikut menderita. Kita pikir-pikir kalau kasihnya kok disertai penderitaan. Jelas bahwa kasih berisikan rotan dan cemetik. Anak yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Berarti hajaran dan penderitaan bentuk kasih. Karena dia adalah baik dan amat baik dan sangat baik. Roma 8:38 berkata segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan itu baik. Yang ketiga nampak perihal kepribadiannya di dalam kemuliaan yang tiada habis-habisnya. Adalah pribadinya yang tidak pernah mengecewakan. Kita kecewa. Kadang-kala dengan orang dekat yang bernama suami dan istri. Kita kecewa dengan orang-orang yang kita percayai. Tapi ada kau berkata aku kecewa iring Tuhan. Kau persepsimu salah. Mindset. Nanti di sana Allah menampakkan kepribadiannya. Dan kau berkata seperti pemazmur. Tiada lagi yang kucari di surga selain Allah. Dan tidak ada lagi yang kucari di bumi selain Allah. Itulah ungkapanmu. Dikala kau sampai di dalam yang kekal. Amin.
possible if you only believe. Only believe. Only believe. All things are possible if you only believe. I met God one morning, my soul feeling bad, heart heavy laden, I felt fire down ahead, and He lifted all my burdens. Right now I'm feeling glad. All things are possible if you only believe. Only believe. Things are possible. Got one morning, my soul feeling bad, heart heavy laden, I will fire down ahead, and He lifted all my burdens. Right now I'm feeling glad. All things are possible if you only believe. All things are possible if you